tentang surah tentang surah At-Takwir. At-Takwir ini adalah salah satu dari 3 surat yang disebut oleh Rasulullah surat yang paling menggambarkan hari kiamat. Ya, seperti di hadis riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, hendaknya ia membaca idza syamsu kuwirat, idza sama'u fatarat, dan idza sama'u syaqqat. At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Nah, surat At-Takwir ini diawali dengan 12 sumpah berturut-turut tentang kejadian hari kiamat yang dahsyat. Nah, kemarin kita baru 6 sumpah saja, karena baru sampai ayat 6. Nah, kenapa sih kok Allah menggambarkan hari kiamat pakai sumpah-sumpah? Nah, sama seperti percakapan kita biasa. Ya, sama seperti percakapan kita kalau ngomong sesuatu yang lebih tegas untuk menegaskan bahwa kita beneran kok ngomongnya, itu biasanya suka pakai kata sumpah. Sumpah kok, sumpah loh gitu. Sumpah loh aku beneran gitu, lihat dia gitu. Sama seperti ini. Jadi Allah ingin memberi penegasan bahwa apa yang disampaikan tentang hari kiamat itu benar-benar banget, benar pakai banget terjadi. Oke, masuk ke ayat 7. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idza, dan apabila an-nufusu, jiwa-jiwa, zuwijat. Zuwijat pakai zai dulu, baru yang jim di tengahnya jim. Zuwijat, dipertemukan. Dan apabila jiwa-jiwa dipertemukan. Maksudnya apa ini? Jadi ada 3 tafsiran di kalangan salaf tentang makna ayat wa idzan nufusu zuwijat. Apa? Tafsiran pertama yang dimaksud dengan dipertemukan adalah jiwa itu dimasukkan ke dalam badannya kembali. Ya, nanti kan kita kalau sudah mati atau hari kiamat itu kan mati tuh, meninggal, terus nanti kita kan udah terpisah ya, ruh dari jasad itu sudah terpisah. Ya, tadinya ruh dicabut, kemudian diletakkan di alam barzah, alam yang terpisah dengan jasadnya, sedangkan tubuhnya itu ada yang sudah jadi lapuk bersama tanah, ada yang sudah dimakan oleh binatang buas atau dimakan ikan atau apalah itu. Namun pada hari tersebut, pada hari kiamat ini nanti wa idzan nufusu zuwijat, dan tatkala jiwa-jiwa dipertemukan, ruh akan dikembalikan kepada tubuhnya yang semula. Ya. Jadi para ulama menyatakan bahwa kondisi keterkaitan antara ruh dan badan ada beberapa jenis. Kalau tatkala seseorang masih hidup di atas muka bumi, maka yang paling dominan itu adalah jasad dibandingkan ruh. Ya, makanya kalau tertimpa sesuatu yang menyakitkan, yang paling merasakan adalah jasad. Ya, kalau kita dipukul, yang berasa tuh, yang paling berasa duluan sebetulnya adalah jasadnya, bukan hatinya. Ya, yang paling berasa. Tapi perbedaannya nanti kalau di hari kiamat, setelah hari kiamat, yang paling berasa, yang paling dominan itu adalah ruh dibandingkan jasad. Nah, ya, karena pada dasarnya ruhnya masih sempurna. Waktu kita meninggal, ruhnya itu cuma ditarik aja, ditaruh, masih utuh, ditaruh di alam barzah. Sedangkan jasad mulai rusak-rusak. Tapi dengan seizin Allah, jasad-jasad yang rusak itu akan disempurnakan, disusun ulang sama Allah, biar ruhnya bisa masuk. Itu ya, itu penafsiran pertama ya. Maksudnya wa idzan nufusu zuwijat, jasad akan dipertemukan dengan ruhnya. Jasad yang udah hancur-hancur akan diperbaiki sama. Tafsiran yang kedua ya, maksudnya adalah wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa dipertemukan, maksudnya dipertemukan dengan siapa nih? Maksudnya, nah ini pertanyaan yang tempo hari. Maksudnya masing-masing orang nanti akan dikumpulkan dengan orang yang sejalan dengannya. Orang kafir dengan orang kafir, orang munafik dengan orang munafik, Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, penyembah matahari dengan penyembah matahari, pezina dengan pezina, terus LGBT dengan LGBT. Itu. LGBT dengan LGBT. Oh, ini balik lagi. Ini saya jadi ada cerita menarik ya tentang LGBT. Kemarin jadi saya tuh setiap
ngajar itu pasti ada ini kan, pasti ada semacam curhatan ya. Jadi kayak semi-semi psikolog, kadang-kadang agak-agak psikiater dikit. Terus jadi cerita tentang LGBT gitu. Jadi ini ada keluarganya yang kena LGBT, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama kalau LGBT itu tidak itu yang jelas dia bukan penyakit. Maksudnya bukan sesuatu yang udah dari sononya, itu memang ada pemicunya, pasti ada pemicunya. Ya, jadi akhirnya jadi habit. Dan biasanya kalau LGBT ini yang harus dilakukan pertama mau nggak mau adalah ruqyah dulu, ruqyah syariahnya itu harus dijalankan dulu. Karena pasti orang-orang yang kena LGBT itu dimasukin sama jin. Ada jin khusus, jin dari bangsa Sodom itu loh. Nah, makanya agak susah untuk. Dan itu prosesnya lama. Ini nggak cuma konseling juga, tapi rohaninya yang masih ya. Nauzubillah min zalik. Makanya kalau hukumnya itu bahkan kalau udah sampai LGBT ya, bukan hanya berzina aja, kalau sudah menikah kan dia akan dihukum rajam sampai mati. Nah, kalau gay itu memang harus istilahnya ya kasarnya memang harus dimusnahkan gitu, dibunuh gitu. Kenapa? Karena itu akan kambuh terus. Dan Dan qadarullahnya selain kambuh-kambuh, itu komunitas LGBT itu sangat solid, Bun. Sangat solid. Jadi istilahnya kalau biasanya nongkrong terus tiba-tiba si A ya, geng LGBT itu tiba-tiba nggak nongkrong, itu akan dicari, ini dia kemana ya? Dicari bener-bener. Makanya kalau orang yang punya keluarga LGBT mau nggak mau memang dia ruqyah syariah dan ia harus diungsikan. Ditaruh di mana, Lin? Sekalian aja belajar agama di pesantren. Karena akan dicari. Dan nanti dia boleh balik lagi ke rumah kalau udah kuat. Karena kalau enggak bakalan dicari dan akan balik lagi. Itu udah jadi kayak nauzubillah min zalik, udah kayak jadi kambuhan-kambuhan gitu. Oke, tadi ya tafsiran kedua bahwa nanti wa idzan nufusu zuwijat, ruh itu akan dipertemukan dengan sejalannya. Ya, teman ngaji dengan orang yang suka ngaji akan dipertemukan dengan orang-orang yang suka ngaji. Gitu. Jadi mirip lah. Nah, makanya nih, Bunda nanti kita kira nanti kalau di padang mahsyar mau bareng sama siapa? Pastikan dari sekarang, itu udah dibuat track recordnya dari sekarang. Kalau sekarang gabung ya masih sama anak-anak dugem, ya bagaimana nanti di padang mahsyar bisa bareng sama anak-anak pengajian. Anak-anak pengajian. Ya. Ada berapa golongan sih nanti orang-orang yang akan di pada hari kiamat? Nah, ingat surat Al-Waqiah. Jangan dilupain juga ya, Bun ya, yang udah hafalan surat Al-Waqiah. Surat-surat yang terdahulu tuh jangan dilupain. Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan kamu menjadi 3 golongan. Ya, nanti orang-orang akan dibangkitkan menjadi 3 golongan. Ada golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan, ada golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Golongan kiri calon-calon masuk neraka. Dan orang-orang yang sabiqun, orang-orang yang paling dahulu beriman. Siapakah mereka? Mereka ulaikal muqarrabun. Mereka ini orang yang paling dekat sama Allah. Ya, jadi kalau dibuat stratanya yang paling pasti banget masuk surga ya orang-orang yang terdahulu masuk beriman. Kenapa? Karena bayangkan dulu belum ada saluran informasi sebanyak sekarang dan mereka belum tahu tentang tauhid, tapi mereka percaya sama Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, agamanya Rasulullah, kepada Tuhannya Rasulullah. Makanya itu kayak dapat privilege khusus. Jadi kalau misalkan ada VVIP dan tidak, nah ini VVIP. Mungkin nanti di padang mahsyar menunggu sampai jutaan tahun seperti itu. Ini golongan-golongan as-sabiqun akan mendapatkan lunch khusus. Ya, dapat privilege khusus. Ya. Lebih khusus dibandingkan kita-kita yang calon masuk surga biasa. Ya. Dan juga disebutkan di surah Abasa,
Wujuhu yaumaidin musfirat dhahikatum mustabsyirah. Nah, wajah-wajah mereka itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Mereka karena tertawa gembira. Karena mereka tahu bahwa akhir dari ceritanya mereka akan masuk surga. Nanti kelihatan, pas waktu kumpul di padang mahsyar itu kelihatan. Mereka bergandengan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Kalau orang-orang yang calon masuk neraka ya udahlah, dia udah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatara. Udah mukanya udah suram, gelap, udah nggak enak lah dipandang. Sepet lah istilahnya kalau disebut. Ya. Jadi tadi tafsirannya adalah ruh digabungkan dengan jasadnya, ada juga ruh ruh orang-orang beriman dikumpulkan dengan sesama beriman, kafir dengan kafir, LGBT dengan LGBT. Tafsiran ketiga ini ada juga ulama salaf, tapi ini tafsiran yang tidak terlalu banyak dipakai. Ini disebutnya dalam tafsir Al-Baghawi, zuwijat nufusul mu'minina bil huril 'ain. Jiwa-jiwa kaum mukminin nanti akan dinikahkan, dipertemukan dengan bidadara dan bidadari. Oh, bidadari sih khususnya, lebih ke bidadari. Tapi yang paling disepakati bersama tafsirannya adalah waidan nufusu zuwijat, nanti kelak ruh akan dikembalikan ke dalam jasad, jasadnya kembali utuh, dan mereka akan berbaris bersama golongannya. Oke, ayat 8. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idza, dan apabila al mau'udatu, bayi-bayi perempuan dikubur, su'ilat, ditanya. Dan tatkala al mau'udatu, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, ditanya. Mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ini ditanya, oh ini kenapa? Ini ada hubungannya sama ayat 9 nanti. Ya, jadi ceritanya tentang apa nih? Kalau di ayat 9, bi ayyi dzambil qutilat, bi ayyi, atas dosa apa? Bi ayyi, atas dzambin, dosa, qutilat, mereka dibunuh. Atas dosa apa mereka dibunuh? Bi ayyi dzambil qutilat. Jadi, salah satu kebiasaan jahiliyah pada kabilah Arab, tapi nggak semua kabilah Arab. Ya. Kabilah Arab zaman dulu adalah anak perempuan yang lahir, mereka akan dikubur hidup-hidup. Kenapa kok dikubur hidup-hidup? Nah, karena dianggapnya, oh ini ada beberapa alasan kenapa mereka dikubur hidup-hidup. Ya, para ulama mengatakan setidaknya ada 2 sebab mengapa orang-orang jahiliyah dahulu suka membunuh putri-putri mereka. Yang pertama, ini ada cerita menarik ya. Yang pertama adalah mereka malu dengan kehinaan. Jadi ceritanya, Alkisah di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, itu terjadi peperangan antara 2 kabilah. Arab itu kan berkabilah-kabilah, istilahnya kayak suku bangsa gitu. Dan antara kabilah-kabilah itu doyan berantem. Mereka tuh, bangsa Arab dulu adalah tukang berantem. Berantem karena apa ya? Karena memperebutkan wilayah. Ya. Sampai sekarang juga kan masih memperebutkan wilayah. Nah, peperangan antara 2 kabilah, ini ceritanya dua-duanya nih saling berperang untuk memperebutkan sesuatu. Nah, akhirnya putri sang pemimpin kabilah yang satu ditawan sama kabilah yang lain. Ya, bayangin. Putri cantik ya, putri kerajaan lah, putri kerajaan dari satu kabilah itu ditawan sama kabilah lain yang menang. Apa yang dilakukan sebagai keluarga kabilah, keluarga si putri cantik ini pasti berupaya keras untuk menebus putrinya yang ditawan. Dengan istilahnya bagaimana caranya biar bisa menebus, istilahnya mengumpulkan seluruh harta yang ada gitu kan untuk bisa menebus kembali. Tapi apa yang terjadi? Si putri cantik ini yang ditawan sama kabilah musuh lah. Kabilah musuh, apa yang dilakukan? Si putri cantik ini terlanjur jatuh cinta dengan putra mahkota dari kabilah sebelah. Udah capek-capek itu satu kabilah mengumpulkan harta untuk menebus putri yang ditawan, malah si putri nggak mau pulang.
dia memilih tinggal dengan kabilah yang menawannya. Karena dia sudah terlanjur jatuh cinta dengan lelaki dari kabilah tersebut. Apa yang terjadi tentu saja orang tuanya malu, marah, merasa terhina. Gitu kan. Oh, kesel banget deh. Gondok gitu. Aduh, udah dibela-belain ini. Malah dia nggak mau balik. Dari peristiwa itu akhirnya dia bersumpah, apabila dia mempunyai anak perempuan lagi, akan langsung dibunuh aja, daripada dia malu. Sehingga perbuatan tersebut itu jadi adat kebiasaan. Setiap ada anak perempuan yang dilahirkan akan dibunuh. Mereka tidak mau setiap kalah perang mereka ditawan oleh kabilah lain. Karena ini adalah penghinaan bagi mereka. Nah, penghinaan bagi mereka, maksudnya yang ditawan itu adalah, jadi mereka nggak mau lah gitu. Kebayang kan? Jadi mereka sempat krisis perempuan karena bayi-bayi perempuan mereka pada dibunuh. Ada juga yang menganggap bayi perempuan ini dianggap sial lah, karena di Arab ini dulu ya mirip-mirip kayak India, Pakistan gitu ya. Jadi yang bayar mahar itu lebih ke perempuan, gitu kan? Udah perempuan yang bayar mahar, keluarga perempuan yang bayar mahar, terus perempuan itu dibawa pula sama suaminya kan, dibawa pergi. Jadi istilahnya kayak udah nggak berguna buat keluarganya, tapi keluarganya harus ngeluarin banyak uang. Gitu. Ya. Nah ini salah satu problem yang diselesaikan oleh Rasulullah dengan kedatangan Islam. Tentang bayi-bayi perempuan Arab yang dibunuh hidup-hidup itu disebutkan juga di surah An-Nahl ya. Jadi wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa hum kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, saking merah padam karena marah. Dia tersembunyi dari banyak orang disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruk putusan yang mereka tetapkan itu. Itu An-Nahl ayat 58-59. Nah, terus ada juga yang di ayat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada dan memberi rezeki kepada kalian. Nah, jadi mereka membunuh anak-anak perempuan mereka karena mereka takut miskin. Nauzubillah. Ayat 10. Wa idza suhufu nusyirat, wa idza, dan apabila suhufu lembaran-lembaran catatan amal nusyirat dibuka lebar. Wa idza suhufu nusyirat, dan tatkala catatan amal dibuka lebar. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa lembaran-lembaran catatan amal yang berada di tangan para malaikat ditutup tatkala seseorang itu meninggal dunia. Dan tatkala hari kiamat itu dibuka lebar, bisa dilihat hasilnya sendiri oleh kita. Dan kita menghisap sendiri. Kita menghisap sendiri catatan amal kita. Ya. Di surah Al-Mudaththir ayat 52 disebutkan, bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Ya. Jadi mereka melihat sendiri lembaran-lembaran catatan amal mereka. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku catatan yang ada di tangan malaikat. Segala urusan kecil maupun yang besar adalah tertulis di situ. Ya, makanya Allah bilang, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walau seberat zarah akan diperlihatkan. Begitupun juga akan diperlihatkan orang yang mengerjakan keburukan walau seberat zarah. Az-Zalzalah
Bacanya az-zalzalah bukan al-zalzalah. Dia itu adalah ya. 7 sampai 8. Wa idza suhufu nusyirat wa idza suhufu nusyirat wa idza samaa'u kusyitat wa idza dan apabila as-samaa'u langit kusyitat dilenyapkan. Wa idza samaa'u kusyitat dan tatkala langit dilenyapkan. Langit dilenyapkan. Bagaimana cara langit dilenyapkan? Menurut tafsiran atau bari wa idza samaa'u nuzi'at wa juzibat summa tuwiyat dan tatkala langit dicabut dan ditarik kemudian dilipat. Ya. Ada juga yang menyebutkan gimana cara ininya, cara dilenyapkannya. Kalau kusyitot itu diambil dari kata al-qashtu. Al-qashtu itu dalam bahasa Arab artinya qal'un an syiddatit tizaq, mencabut sesuatu yang sangat melengket, seperti menguliti kulit, menguliti domba atau kambing atau sapi itu dikuliti, itu namanya kusyitat. Ya, jadi kalau kambing, nah itu Bunda yang kemarin di Hari Raya Kurban, kalau perhatikan kambing, domba atau sapinya itu kan setelah disembelih dikuliti. Itu proses pengkletekan kulit itu disebut al-kashtu, kusyitat. Jadi pada hari kiamat kelak Allah akan merobek langit tersebut seperti ditariknya kulit dari hewan. Ya, bayangkan, langit yang demikian hebat, tidak ada satu bagian pun yang robek, kokoh walaupun nggak pakai tiang penyangga. Dibangun Allah dengan 7 lapis langit, tiba-tiba dirobek-robek sama Allah. Itu peristiwa hari kiamat seperti itu. Wa idza samaa'u kusyitat wa idza samaa'u kusyitat dan tatkala langit dilenyapkan dengan cara dikusyitat, dirobek-robek. Kalau sudah dirobek langitnya maka wa idzal jahimu su'irat wa idza dan apabila al-jahimu neraka jahanam su'irat dinyalakan. Wa idzal jahimu su'irat maka takutlah kalian kepada api neraka. Ini Allah pernah berfirman ya, maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia yang disediakan bagi orang-orang kafir. Fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi kalau sudah kiamat itu neraka udah mulai dinyalain. Pemanasan, manasin. Kayak tahu kalau kita mau mandi pakai air hangat. Nah, kalau yang punya ini mah water heater mah tinggal nyalain doang ya. Walaupun kadang-kadang water heater itu kadang-kadang masih ada waktu tunggu. Jadi nggak langsung panas gitu. Adalah berapa menit dikit gitu kan baru panas banget. Sama kalau kita mau mandi tapi nggak punya water heater. Dipanasin dulu kan pakai kompor, sama itu. Bayangin, sebelum nih upacara penyambutan calon penghuni neraka, nerakanya dipanasin dulu, air nerakanya itu dipanasin dulu, biar mendidih semendidih-mendidihnya. Wa idzal jannatu uzlifat. Kalau neraka jahanam dinyalakan, surganya didekatkan. Surganya didekatkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Makanya kenapa orang-orang yang calon masuk surga itu bawaannya happy, mukanya ketawa, happy banget waktu antri di padang mahsyar. Karena dia emang ngelihat dengan mata kepala sendiri bahwa surga itu sudah menanti mereka. Sama kayak kita mudik. Ya, bunda-bunda yang punya kampung halaman, yang jauh di sana, mudik biarpun jauhnya minta ampun. Biayanya mahal, macetnya minta ampun, aduh, udah nggak enak lah, mana kita lagi puasa gitu kan. Tapi karena kita bayangin bahwa nanti di ujung jalan ini ada sanak famili yang akan menyambut kita udah happy. Jadi mukanya tuh seneng aja kalau pulang kampung, yang pernah ngerasain pulang kampung itu kalau pulang kampung menuju kampung mukanya happy.
Tapi giliran balik ke Jakarta mukanya udah bete gitu. Nggak tahu kalau pulang dari kampung balik ke Jakarta itu kayak berasanya kayak, kalau saya ya, padahal saya kan bukan orang asli kampung ya. Yang orang kampung kan orang tua doang sebetulnya. Saya mah lebih ke orang Betawi. Besarnya di Betawi. Makanan juga kalau honestly saya lebih cocok sama makanan Betawi, bukan makanan Jawa. Gitu. Jadi emang Betawi banget saya. Jadi kalau dari logat, kalau nggak dibuat-buat ya itu lebih ke logat Betawi. Nah, Kip, itu saya aja merasa kalau pulang balik ke Jakarta itu lebih kayak, aduh ya balik lagi, ya nggak enak gitu. Jadi kayak lebih lemes gitu, berasa capeknya. Kalau pulang kampung, istilahnya baru nyampe pagi, baru nyampe jam 6 gitu kan. Terus jam 7-nya udah langsung keliaran ke pasar, beli ini, terus habis itu nonstop sampai malam, sampai ini nggak ada rasa capeknya sama sekali. Ya, pada capeknya nanti diakumulasi pas pulang, total langsung kayak capek, berasa capek banget. Begitupun orang-orang yang calon masuk surga itu wa idzal jannatu uzlifat, rasanya udah happy aja, dia nggak peduli lagi bahwa matahari itu cuma 1 mil dari atas kepalanya. Ketika orang-orang yang berdosa itu keringatnya itu sampai menenggelamkan dia, orang-orang yang beriman santai aja. Malah mungkin nggak keringatan. Karena apa? Karena Allah kasih naungan. Allah kasih, itu kan saya bilang tadi, privilege untuk orang-orang yang beriman calon masuk surga. Allah kasih naungan. Di atas kepalanya itu kayak ada payung. Payungnya itu dari naungannya Allah. Naungannya apa? Dari arasy-nya Allah. Dikasih naungan. Biar hamba-hamba kesayangannya ini yang sudah berjuang keras selama di hidupnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, sudah menahan hawa nafsunya. Padahal sebetulnya hawa nafsunya itu enak-enak, tapi dia menahan diri hanya demi surga yang mungkin ya maksudnya dia belum pernah lihat, ya pasti belum pernah lihat. Makanya Allah lindungi mereka. Tidak hanya itu, dikasih minum juga dari telaga Kausar untuk umat-umatnya Rasul. Ayat 14 terakhir. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat mengetahui, nafsum setiap jiwa, ma ahdarat apa yang telah dikerjakan. Alimat nafsum ma ahdarat. Setelah Allah menyebutkan sumpah-sumpah hingga 12 sumpah, kemudian Allah menjelaskan bahwa tujuan dari sumpah-sumpah tersebut adalah untuk menekankan dan memastikan bahwa nanti kita, setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan selama dia di dunia, berupa amal baik dan amal keburukan. Semuanya itu akan diperlihatkan. Catatannya itu tidak ada yang selip sedikit pun. Dosa yang dulu kita tutup-tutupin ternyata diperlihatkan sama Allah. Oke, kita share screen. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, ingat alif lam syamsiyah adalah alif lam yang tidak dibaca jelas. Dia alif lamnya eksis, alif lamnya ada, tapi tidak dibaca, diabaikan. Sama seperti cinta dalam diam. Nah, cinta dalam diam ini pasti ketahuan yang ikut offline. Iya, jadi ada tapi tidak disampaikan, tidak dinyatakan. Itu adalah alif lam syamsiyah. Gitu. An-nufusu, karena dia langsung lebur ke huruf nun tasdidnya. An-nufusu. Fa-nya 2 harokat matabi'i. Wa idzan nufusu zuwijat. 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 Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu, kalau ini alif lamnya dibaca jelas. Tidak diabaikan, tapi dibaca jelas, dinyatakan dengan sempurna. Wa idzal mau'udatu, u-nya itu matabi'i ya, 2 harokat. Nah, su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat.
Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Ditanya apa? Bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa dia dibunuh? Dzambil itu nun sukun ketemu ba, iklab ya. Jadi nunnya berubah menjadi mim. Dzambil, tanwin ketemu qaf itu ikhfa. Ikhfanya hakiki. Jadi tanwinnya itu jadi kayak ang banget. Dzambil qutilat. Ya, tak sukun ingat dia punya sifat syiddah, tetahannya suara yang ditahan suara hamzahnya. Qutilat. Jadi bukan cuma qutilat tapi qutilat. Bi ayyi dzambin 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 qutilat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa dia dibunuh? Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idza dan apabila as-suhufu alif lam samsiah ya. Suhufu itu catatan amal, nusyirat dibuka lebar. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhufu nusyirat. Ayat 11 ya. Wa idzas samaa'u qushitat. Wa idzas samaa'u qushitat. Wa idzas samaa'u qushitat. Wa idzas samaa'u qushitat. Dan apabila as-samaa'u alif lam syamsiyah mimnya ingat itu mad wajib mutasil dibaca 6 harokat qushitat. Dan apabila as-sama langit qushitat dilenyapkan dengan cara dikuliti. Wa idzas samaa'u qushitat. Wa idzas samaa'u qushitat. Wa idzas samaa'u qushitat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas samaa'u qushitat. Wa idzas samaa'u qushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idza dan apabila al jahimu neraka jahim disu'irat. Su'irat itu dinyalakan. Jadi neraka itu ada tingkatan-tingkatannya ya, ada jahanam, jahim, sakor. Nah, itu tergantung dari kesalahannya. Wa idzal jahimu dan apabila neraka jahim dinyalakan. Al jahimu alif lam qamariyah, ha-nya 2 harokat mutabain. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idza dan apabila al jannatu jannah surga uzlifat didekatkan. Wa idzal al jannatu itu alif lam qamariyah alnya dibaca jelas. Nunnya gunnah. Wa idzal jannatu uzlifat.
Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Oke. Ulang lagi dari ayat 7-nya. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Satu lagi. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat mengetahui nafsun setiap jiwa ma ahdarat apa yang dilakukan. Nafsum tanwin ketemu mim idgham bi gunah ya. Tanwinnya lebur ke mim ditahan 2 sampai 3 harokat. Nafsum ma mimnya itu harokat alis bertemu dengan alif dalam 2 kata, 2 arti kata. Ma artinya apa? Ahdarat yang dilakukan. Itu mad jaiz munfasil ya. Bisa dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Ada juga itu waqaf al-waqfu ula, tanda waqaf yang diutamakan. Alimat nafsum ma ahdarat. 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 Setiap jiwa mengetahui apa yang dia lakukan. Ulang lagi dari awal. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila jiwa-jiwa dipertemukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa dia dibunuh. Wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila catatan amal dibuka lebar. Wa idzas samaa'u kushitat. Dan apabila as-sama langit dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila al-jahim, neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat mengetahui, setiap jiwa mengetahui apa yang ahdarat dilakukan. Setiap jiwa mengetahui apa yang mereka lakukan. Oke, sudah selesai. Oke, ada pertanyaan kah Bunda-Bunda Solehah? Oh ya, insya Allah tanggal 10 September, insya Allah itu kita mau buat silaturahmi akbar terutama untuk majelis Sokabakti. Ya. Itu sekalian ada di masjidnya itu insya Allah masih tidak jauh dari Sokabakti, itu di Jalan Merpati, di seberang Bintaro Hills, insya Allah di situ tanggal 10 September. Ya, jadi bagaimana sih pertemuannya? Pertemuannya itu lebih mirip ke daurah, lebih ke daurah one day daurah. Ya, insya Allah diusahakan ya tetap prokes ya, walaupun bagaimanapun kita tuh harus sudah mulai berdamai dengan COVID gitu kan, karena sampai kapanpun ini namanya virus tidak akan menghilang dari muka bumi ya. Yang ada tuh insya Allah virusnya akan melemah seiring dengan daya tahan tubuh kita yang meningkat. Ya. Jadi kalau sekarang mungkin memang COVID-nya itu lebih tapi tergantung juga ya, jadi belum tentu yang Omikron atau yang ke belakang ini
apa sih namanya, gejalanya ringan gitu kan. Kalau yang sudah pernah COVID sebelumnya mungkin akan lebih ringan. Jadi kayak seperti batuk pilek biasa. Tapi kalau yang dia belum pernah kena sama sekali, belum pernah kena, itu tetap aja berat. Seperti saya pernah cerita ya, jadi salah satu santri saya itu dia kenanya Omikron padahal, dan dia bukan apa ya, bukan komorbid, tidak pernah sakit apa-apa dan super sehat. Qadarullahnya dia kena Omikron. Omikron kok, jadi ternyata ada alat khusus yang untuk membedakan mana yang Omikron dan Delta atau lainnya. Dia sampai ini juga, sampai dirawat di ICU, bukan hanya di rawatan biasa, tapi ICU. Perlu pakai bantu alat nafas segala, bener-bener kayak sempat pakai ventilator segala. Dan qadarullahnya nih, itu yang jadi ini keren banget ya. Bunda itu dia udah pakai ventilator, bayangin, udah pakai ventilator dan semua badannya itu ditusuk-tusuk ya. Jadi kan emang udah ICU khusus gitu. Dan dia ada jadwal ujian. Ada jadwal ujian setoran, hafalan. Saya bilang, nanti aja lah Bun, gitu kan. Kapan-kapan aja ujiannya gitu kan. Maksudnya saya bilang gitu kan. Karena juga nggak tega ngeliatnya, dia nggak mau, udah nggak apa-apa, saya ujian sekarang aja, takutnya saya mati besok. saya jadi deg gitu, ya Allah, dia sampai segitunya gitu. Jadi dia udah, akhirnya dia ujian. Walaupun ujiannya kebayang nggak sih, dia kan pakai ventilator, jadi kan nafasnya nggak bisa panjang ya. Jadi setiap dia over nafas, ventilatornya bunyi alarm gitu. Jadi saya yang ketakutan sendiri. Ya sampai susternya juga datang. Kayak gitu qadarullahnya. Jadi kayaknya sih herd immunity itu emang benar-benar terjadi. Nanti kayaknya semua pasti akan kena COVID, tapi dengan derajat ke-COVID-an yang berbeda-beda. Dan saya pikir orang-orang yang batuk pilek itu udah ya mungkin dia juga COVID ya, cuman dia nggak swab aja gitu. Makanya sih itu sadar diri aja. Insya Allah kalau agak-agak sumang atau sakit ya jangan maksain untuk ketemu sama orang. Kita pikirin orang lain. Walaupun semua itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, setidaknya kita punya andil untuk apa ya namanya? Untuk ikhtiar dan doa terbaik gitu. Supaya ya tetap jaga diri. Kalau saya ikhtiarnya adalah lebih ke ini aja. Biar bagaimanapun nih saya kalau misalkan sakit, doanya tuh tiap hari, ya Allah, tetap apa ya, tetap berusaha untuk prokes walaupun kadang-kadang saya memang tidak pakai masker. Tidak pakai masker terutama kalau di kandang atau apa. Karena nah ini juga sebetulnya masker pun ternyata ya ini dia ada apa, kita tuh benar-benar prokes juga dalam membuka dan memakai kembali masker tuh tangannya harus bersih. Kalau tangannya nggak bersih sama aja sebetulnya. Kayak gitu. Jadi tetap semangat untuk menjaga diri masing-masing. Niatnya adalah gini, lebih ke niatnya adalah kalau nanti sakit, nanti gimana apa namanya, semuanya terbengkalai lah, terutama ibadahnya jadi terbengkalai. Lebih ke seperti itu aja. Gitu. Dan booster atau apa-apa itu jangan diniatkan untuk biar kita terbebas dari COVID. Nanti jadinya malah jadi syirik kan, karena menganggap pertolongannya itu jadi kayak menuhankan selain Allah gitu kan. Padahal yang memberi penyakit dan menyembuhkan itu Allah. Jadi kalau booster atau apa itu lebih ke apa ya? Ya ikhtiar, bisa disebut ikhtiar, tapi ikhtiarnya jangan diniatin malu biar nggak kena COVID. Nggak boleh. Nanti jadinya malah jadi syirik. Kalau saya malah booster lebih ke ini aja. Biar apa ya? Persyaratan administrasi aja, lebih ke persyaratan administrasi. Sama sekali nggak terbersit di saya supaya udahlah booster lah biar terbebas dari COVID enggak. Lebih ke persyaratan administrasi. Karena terus terang saya masih harus keluar masuk gedung dan itu sekarang gedung-gedung sudah mulai dan harus bepergian dan itu sekarang udah harus pakai booster. Dan mau nggak mau harus booster. Gitu sih. Begitu. Jadi insya Allah tanggal 10 ada pertemuan akbar, ya itu saya lupa tanggal berapa ya. Pokoknya akhir pekan itu targetnya sih nggak banyak-banyak ya. Cuman di kalangan ini aja, di kalangan jamaah aja.
Ya mungkin nanti kalau bisa dicoba streaming juga, nggak tahu streamingnya pakai Instagram atau Zoom gitu. Tapi kalau kalau pakai Zoom kayaknya susah gitu. Begitulah. Jadi agendanya apa? Agendanya adalah pertama adalah silaturahmi yang jelas dan pasti di situ ada menghafal Quran juga, tapi ini biar bunda-bunda yang belum pernah ngerasain offline, ngerasain sebetulnya gimana sih serunya kalau offline itu kayak apa. Beda. Beda ambience-nya beda. Ya cara ngajar saya juga jadinya beda. Gitu. Karena apa ya? Ya tekniknya beda. Dan suratnya apa yang dihafalkan? Rahasia. Surah yang belum pernah Bunda dengar mungkin ya. Maksudnya saya ajarkan. Kalau baca pasti udah gitu. Pokoknya rahasia. Jadi biar kayak kita ngerasain sendiri, bisa nggak sih hafal sebetulnya kalau itu? Ya bisa kok. Masalahnya kadang-kadang nih kesalahan bunda-bunda yang kalau udah dikasih tahu hafalannya ini, nanti bunda curi start. Curi start udah baca, udah ngafalin dulu, ngelihat ke Al-Quran. Nah, kalau bundanya sudah tajwid sama makrosnya sudah oke sih, bagus nanti hafalannya. Tapi kalau belum oke, jadinya hafalannya jadi hafalan ini. Hafalan apa ya? Salah makros sama. Oke, Bunda, ada pertanyaankah Bunda? Ya, insya Allah pasti akan saya review ya. Ini tapi saya mohon maaf, saya akan review yang sampai hari Jumat saja. Yang hari ini setoran tidak saya review. Tapi nanti saya lihat aja dulu. Tapi saya reviewnya nantilah. Nanti pokoknya sebelum hari Senin sudah direview. Sudah direview. Oke. Baiklah, tidak ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin.